Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menerah hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Paskah. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang menjadi pedoman bagi kita menjalani hari-hari kita di saat kita sedang berjuang mengatasi pandemi Corona atau COVID-19. Kami sajikan khotbah ini di dalam bahasa Indonesia sebagai jalan kepada anak-anak muda gereja kita HKBP Bojong Menteng untuk dapat mengerti tentang firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ini kita diajari agar kita kembali menjadi seorang anak bayi. Bagaimana bayi? Bayi itu tidak bisa melepaskan dirinya dari induknya atau dari inangnya atau dari orang tuanya, yang mana dia sangat membutuhkan dan sangat-sangat rentan terhadap penyakit, terhadap suhu udara di sekitarnya, terhadap apapun yang mengganggu metabolisme tubuh bayi itu. Tetapi kenapa Allah mengarahkan kita untuk menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani? Ini semua berkaitan dengan hasrat di dalam diri kita. Pada saat ini, di masa-masa kita menghadapi corona ini, kita memiliki masalah. Masalah apa? Masalah di mana kita tidak bisa secara langsung berjabat tangan. Bagaimana ketika kita tidak bisa menunjukkan kasih kita kepada saudara kita? Ketika kita tidak bisa berjabat tangan, bagaimana ini semua? Dan firman Tuhan mengarahkan kita untuk terus rindu akan yang rohani. Kita bisa saja memilih untuk tidak mengikuti kebaktian karena merasa canggung dengan dunia pada masa sekarang. Kenapa harus nonton YouTube? Kenapa harus live streaming? Kenapa harus tinggal di rumah? Itu menjemukan sekali. Tetapi ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk berjuang bersama, untuk menunjukkan bahwa Allah tetap setia bagi kita walaupun kita menghadapi berbagai persoalan. Sekarang responnya bagaimana kita mau datang kepadanya.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada dikatakan demikian bahwa buanglah segala kejahatan. Pikiran yang jahat untuk tidak mau beribadah itu juga sebuah dosa. Bahkan ketika kita lebih memilih melakukan tipu muslihat atau seolah-olah menjadi orang yang kudus dan suci, itu juga sebuah kejahatan. Dan itu bisa menyakiti orang lain. Dan segala kejahatan yang kita lakukan dengan niat menyakiti orang lain itu mendukakan Tuhan. Karena itu firman Tuhan, Rasul Petrus berkata, jauhilah dan buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dimulai dari tipu muslihat. Ada banyak orang pada masa-masa sekarang ini berusaha mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dia mengambil dan stok barang dengan jumlah yang besar di rumahnya. Kalau banyak orang yang menjadi kekurangan akan segala kebutuhan. Karena itu untuk mendukung ini semua, mari kita jauhi segala tipu muslihat, bertahan dan melakukan tolong menolong kepada orang lain, terus membantu mereka yang kesusahan, dan biarkan diri kita merasakan bahwa kita ada juga bersama-sama, bukan kita ada sebagai pribadi yang berusaha untuk diri sendiri, tetapi untuk semuanya. Dan buanglah segala macam kemunafikan. Ada banyak orang pada masa-masa sekarang yang tidak bisa menentukan dirinya dan berlaku sebagai orang munafik. Dia melihat orang lain sebagai kuman, tanda kutip, kuman. Dia memperlakukan orang lain dan melihat orang lain seperti kuman. Padahal itu pun adalah sebuah kejahatan. Atau mungkin kita sudah melihat bagaimana sebuah alat yang biasanya dibawa ke ladang nyemprot rumput atau menghilangkan hama, dan itu dikenakan kepada manusia, disemprot begitu kepada manusia seolah-olah manusia seperti kuman atau hama. Tapi ini membutuhkan sebuah kebijaksanaan bagi diri kita untuk bisa menerima keadaan tersebut. Dan puji Tuhan, pemerintah sudah mulai memahami bagaimana cara memperlakukan manusia yang lain dengan cara yang lebih baik. Sudah diciptakan sebuah kotak di mana ketika seseorang memasukinya, dia langsung disterilisasi dan dia jauh dari segala macam virus. Itu cara yang lebih manusiawi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita melihat teman kita, ketika kita melihat orang lain yang berada di dalam keadaan yang tidak dalam posisi yang baik, dugaan-dugaan mulai muncul. Orang merasa bahwa ketika ada yang batuk sedikit saja, langsung merasa bahwa ini jangan-jangan kena corona. Itu menimbulkan kebencian dalam hati secara terselubung, dan itu harus segera dibuang. Lebih baik menjaga diri tanpa harus memiliki praduga. Lebih baik menjaga diri dan diri sendiri tanpa harus membenci orang lain. Karena membenci orang lain itu hanya akan memperdalam rasa atau batas antara satu dengan yang lain. Dan berikutnya kita disuruh untuk bertumbuh. Karena bayi tadi harus terus bertumbuh, berkembang, dan semakin besar untuk bisa melihat lebih baik lagi dan bisa lebih mengenali yang lebih baik lagi. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terkadang secara tidak sadar kita mampu melontarkan fitnah
tentang keberadaan seseorang atau tentang keadaan seseorang yang mungkin tidak bisa kita katakan. Karena itu lebih baik memilih untuk diam daripada mengeluarkan sebuah fitnah. Bisa saja kita melihat dia batuk lalu kita lontarkan dia batuk-batuk tadi seperti itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita secara tidak sadar mengumbar fitnah. Karena itu buang itu semua. Menjadi lebih bijak dan lebih tenang adalah pilihan yang terbaik. Menjadi tenang dan tetap bijaksana adalah pilihan yang terbaik. Untuk apa? Untuk tidak memperdalam rasa. Karena apa? Katakanlah COVID-19 ini pasti berlalu, tetapi cara kita memperlakukan orang lain pada saat kita menghadapi pandemi ini, mungkin kita membutuhkan waktu rehabilitasi yang lebih lama. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah solid, jadilah lebih peduli terhadap orang lain. Dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu yang tersusun dan saling mendukung antara satu yang dengan yang lain akan menjadi sebuah bangunan atau rumah yang kokoh. Kita memiliki semangat spiritual yang tinggi untuk saling mendukung, untuk saling menolong antara satu dengan yang lain, dan biarlah itu semua menjadi kekuatan bagi kita untuk saling mendukung dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita mengisi kerinduan kita? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada banyak kesempatan baik sebenarnya. Mungkin ada banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang belum menyelesaikan membaca Alkitab. Pada masa pandemi ini kita boleh meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk membaca Alkitab. Di sana kita akan memiliki banyak sekali pengalaman rohani yang membangun dan melegakan kita. Pada saat banyak sekali kegaduhan karena pandemi, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita, memberikan kelegaan bagi kita untuk terus kuat menghadapi corona. Tetap kuat, dan biarlah firman Tuhan selalu kita hidupi dan kita renungkan, dan kita terus bertumbuh dan kita selalu terus rindu akan firman. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita satu dengan yang lainnya, dan kita tetap saling membantu antara satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber dari segala berkat yang melimpah, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Biarlah melalui firman yang telah kami dengarkan, kami semakin rindu untuk bersekutu dengan. Biarlah Tuhan pandemi ini cepat berlalu. Biarlah Tuhan yang selalu menguatkan kami. Biar kami saling tolong menolong dan membantu antara satu dengan yang lain, sehingga kuat kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami, dan kami merasa bersyukur karena Tuhan selalu melindungi kami. Terus Tuhan tunjukkan kuasa-Mu dalam perjalanan kehidupan kami ini, secara khusus kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang berjuang melawan pandemi corona ini. Kami serahkan totalitasnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.